Hello guys, welcome back to Trio Kwek Kwek Podcast. Di episode kali ini kita bakal bahas ketertinggalan kita karena minggu lalu kita nggak podcast ya. Ada yang ke Coinfest, yang lain nggak ke Coinfest. Dan gue mau special hi to our viewers. Actually banyak banget, nggak banyak banget ya, nggak populer amat sih. Cuman ya nggak sampai kayak Andreas Tobing atau siapa gitu kan ya. Cuman ya banyak sih yang stop by kayak kok Jonathan ya gitu kayak. Gua dengerin Trio Kwek Kwek loh gitu kayak lumayan banyak. Kayak satu side event ada lah mungkin at least 10 orang gitu. Dan so special thanks to you guys ya yang kemarin sapa. Dan ini coba dimarahin ini dua nggak mau datang nih. Nih tuh, ditawarin datang nggak mau datang nih dua nih. Kalau saya mah oke lah kok ya, karena ada plus 1 sekarang kan. Yang ngono no. Jo, Udah lu tinggal di Bali. harus marahinnya Coinfest dong. Terakhir kan gue diundang di Coinfest. Dia bilang mau jadi speaker nggak? Gue bilang kalau speaker gue nggak minat. Tapi kalau trio kwek-kwek speaker gue minat. Tapi mereka nggak kabarin. Jadi lu harus marahinnya Coinfest. Iya nih gimana nih. Wah, pada seru ya kalau khusus sendiri ya. Kita bikin backdrop ya, Pak ya. Bikin backdrop. Baniki atau Velita tahun depan ya boleh lah ya. Iya. But anyway, sebelum kita mulai, friendly reminder guys to subscribe, like dan share video ini, komen sebanyak mungkin apapun yang kalian mau komenin kita baca-bacain. Oke, I think hari ini harusnya pembahasannya lumayan seru ya. Ada banyak yang things happening in the market, so pasti kita mau gali each other's alpha dan insights. Tapi first topic nih. Terakhir podcast kita diakhiri oleh diskusi hangat tentang satu koin yang satu orang long dan satu orang short. Wih, ada Ethena atau Ena. Wih, kemarin inget gak guys? Gue bilang, gue lagi bullish Ethena. Terus kok Sylvester dulu bilang gue lagi nge-short Ethena. Terus gue kayak, gue lagi ngelong gitu kan. Terus saling shout thesis. And fast forward, kita harus bilang congratulations. Ada orang yang kayaknya senyumnya lebar sekali. 1-0 ya. Let's keep the tab, Jo. Ini kan panjang kan. Mungkin sampai akhir tahun tabnya berapa nih? Sepak bolanya timnya berapa gitu kan? 1-0. Ini antara kita, belum nanti sama Kevin gitu kan. Seru nih. Itu berarti kok algoritma atau spreadsheetnya kok dewa juga tuh ya. Ada insight tambahan. By the way, itu posisi masih open atau udah di close atau gimana? Enggak. Udah close. Jadi gue dasarnya buka kan seperti gue bilang waktu itu, karena bandingin sama level FOMO yang dulu kan udah hampir sama kan, udah tinggi. Jadi itu dasar gue buka short. Nah gue tutupnya kapan? Ya gue tutupnya ya based on itu juga. Ketika level FOMO-nya yang kemarin tuh harganya udah turun, udah sampai setengahnya atau 0,4-nya ya gue tutup. That's it. So trade-nya strateginya berdasarkan itu. That simple sih gitu. Oke. Ya, sama-sama menang kalau gitu ya. Gue kena SL plus ya sih namanya. Iya, SL plus. Dan kok Sylvester juga dapat shortnya. Shortnya. Nah, Bandar yang rugi ya, tumben banget nih, harus seneng nih, retail menang, bandar rugi tuh harus seneng gitu, ya, harus dirayakan. Di komen semua orang pada dukung gue loh tuh, aduh teman-teman pada rungkat untuk kagak nih. Long lah katanya, gitu targetnya $2 katanya gitu, ada Kok update dong, gimana nih spreadsheetnya kok ada cenayang dikit dong, ikut deh kali ini gue. Ya jadi kalau gue sekarang trade plan gue ya ada 2, ya satu tetap long Ethereum, Bitcoin itu tetap yang pertama itu. Nah yang kedua sekarang gue lagi nyari divergence tuh maksudnya beda, kita ngomong spesifik RSI divergence ya. Jadi kan kondisi yang kemarin kalau kita update kemarin FOMO besar, habis itu tiba-tiba turun. Nah biasanya habis turun bandar kan ya nggak mau langsung turun doang dong, harus main dulu di atas, naik turunnya harus main. Nah gue lagi nyari koin-koin palsu.
Maksudnya koin palsu itu apa? Koin yang sebenarnya udah nggak kuat nanjak gitu. Tapi ya masih palsu, masih kelihatannya mau coba nanjak. Itu gue lagi coba cari itu sih. I In terms of see. trading ya. Tapi balik lagi karena ini tradingnya bener-bener window, artinya gue nggak berharap pegang hold posisi ini dalam jangka panjang gitu karena divergence mainnya nggak panjang. Karena ya ada kesempatan itu yang mainnya di situ. That's it sih. Itu. So short bias ya, maksudnya ini playnya token-token yang udah pump, yang unsustainably Nggak semua high. ini loh. Nggak semua short tuh Jo. Ada divergence yang bullish juga ada. Oh, So ada, in a oke. way, iya. Jadi ini waktu yang tepat bagi gua untuk cari divergence antara bullish sama bearish. Ya. Kan momen-momen kayak gini nih. Momen-momen abis di pump, abis diturunin, dinaikin lagi, momen rese kan? Iya. Iya. Oh, coba kok spill kayak 3 gitu, 3 aja. Apa gitu yang lagi di listnya lu? Tahun kemarin ya tapi itu udah tutup buka ya lumayan lah. Oh, tahun. Solana tadi ada dapat ya Long. apalagi ya tahun Solana ROM ROAM Oh, oke. I see. 3 aja jangan banyak-banyak ya tapi itu as a notice itu udah ditutup semua jadi kita nggak bisa taruhan Oke. nih ya itu udah ditutup semua I see. ya hari ini Oke. gitu ya. Gua lagi dengerin ada ticker-ticker yang orang-orang pada bullish gak gitu kan, kayak contohnya Bio kan kemarin lagi pom terus, siapa tahu kalau Sylvester ternyata lagi short gitu, yang lain lagi pada bullish Bio, kok Sylvester short gitu kan, seru. Gimana kok? Guys, Buka short gua gak? enggak gila gue nggak paham tuh koin apa gue nggak ada Oh, gitu. nggak ada apa antipati sama dia kok jadi nyantai aja gitu Sih. Oke. tapi yang sadis ya hype sadis ya guys ya gue nggak tahu nih hype nih aduh kayaknya tuh di kripto ya udah kebiasaan ngeliatin koin yang kayaknya bikin semangat kayak Om kan inget nggak dulu naik terus tuh selama setahun terakhir pokoknya yang lain turun gitu ya dia naik terus abis itu koinnya Kevin tuh Tron X, TRX lagi naik terus gitu cuma maksud gue udah di kripto udah berapa tahun tuh udah lihat kondisi-kondisi yang tiba-tiba naik stabil gitu tiba-tiba nggak ada apa turun jeblok jadi susah juga gitu ya di kripto ya pengen percaya pengen jadi believer tapi jadi nggak ada gitu believer Gitu ya. Oke, nanti lah itu kita bahas koin-koin belakangan. Tapi gue mau mengarahkan conversation kita untuk update dulu nih ke teman-teman, apa sih yang terjadi the past 2 weeks or even ya kalau kita mau tarik balik untuk get the bigger picture 1 bulan dari sisi makro terutama ya. Dari sisi makro, I think a lot has happened, dari naik turunnya sentimen, sempat kan waktu awal-awal banget itu kita ada employment rate-nya kan turun drastis di koreksi, dan itu turun drastis. Habis itu tiba-tiba melonjak probability rate cut di September. Habis itu ada PPI keluar. Itu gua lupa ya, 2 minggu yang lalu kita udah ada PPI atau belum ya itu? Belum kayaknya. But PPI keluar, habis itu probability turun lagi gitu kan. Habis itu ada Jackson Hole gitu. Nah, kita langsung aja ke Koko Kevin. Gimana kok? Boleh gak diupdate sedikit? Apa sih yang lu lihat dan kenapa nih ada permainan kah gitu sampai dari employment sampai ke PPI terus sampai ke Jackson Hole, dan kita harus expect apa nih? Oke, mungkin mulai dari employment dulu ya. Jadi kita refresh kembali. Pertama kali itu kan mulainya dari NFP. NFP itu kena revisi, kemudian direkturnya BLS itu dipecat ya sama Trump karena dianggap kok memihak gitu kan, memihak terhadap partai sebaliknya yaitu si Demokrat ya. Dan ini jadi kayak obrolan di CNN ya.
Bener Rasanya juga. kayak ngobrol ini kayak lagi di CNN gitu. Ya. Intinya NFP ya kita bawa santai aja kali ya. Pertama NFP direvisi itu mengecewakan karena kan kita beranggapan bahwa ekonominya melambat kan intinya itu. Hmm. Nah terus dikasih lihat CPI-nya juga mendukung buat istilahnya Fed melakukan rate cut pada September, makanya probabilitasnya nge-spike. Karena buat teman-teman yang nggak tahu, The Fed itu ceritanya nih ya, itu di sumpahnya tuh ada 2 tugas dia tuh, cuma 2. Satu, menjaga kestabilitasan harga, jadi price stability, sama yang kedua adalah maximum employment, alias nggak boleh sampai ada banyak pengangguran. Nah, dari sisi price stability, gara-gara CPI-nya juga nggak naik-naik banget, memang sih ke 3,1%. Tapi headline CPI-nya itu di angka 2,7%. Nah, itu kan berarti menandakan nih kalau sebenarnya kondisi harga tuh nggak naik-naik banget sampai di CPI. Tapi NFP dengan angkanya direvisi, penambahannya sedikit, itu membuat market itu sedikit khawatir karena artinya jangan-jangan ekonominya itu udah bobrok. Tapi Fed itu masih nunda mangkas suku bunga. Dan itu bisa membuat yang namanya resesi ekonomi terjadi dengan sangat cepat. Jadi kalau teman-teman nggak tahu tuh ya, kayak kejadian 2008 sebelum market rontok, itu semua baik-baik aja. Cuma butuh hitungan kurang dari seminggu, itu langsung dar, toto bear market, that's it. Crash market. Tapi tanda-tandanya itu nggak maksudnya bukan kayak udah 2 bulan sebelum tuh udah ada tanda gitu loh. Enggak, prosesnya tuh secepat itu. Kalau misalnya kita kaitin lagi sama 2018, sama ya market crash, tapi kalau mungkin pada saat itu akibat dari tarif, itu kan berkepanjangan. Oke, tapi balik lagi ke sini. CPI kemudian besoknya 2 hari kemudian PPI keluar. PPI-nya yang melonjak naik dan naiknya itu tertinggi sejauh ini dan angkanya kalau nggak salah 3,7% atau berapa ya, saya lupa ya, tapi sekitaran segitu. Intinya kenaikannya lumayan karena 0,9%. Nah, ini buat pengamatan ekonomis, mereka ngelihat kalau PPI itu kan istilahnya dari hulunya, ya, sebelum akhirnya nanti lewat ke distributor, maksudnya dari produsen, distributor, blablabla, sampailah ke konsumen. Nah, PPI itu 0,9% naiknya. Dikatakan ini sebagai dampak dari tarif, jadi sudah mulai kerasa. Jadi begitu keluar data PPI, waduh, market kaget. Nah, gelombangnya, gejolaknya di situ. Itu yang bikin Bitcoin setidaknya terkoreksi dalam berapa lama? Beberapa minggu terakhir kali ya. Iya. Ya, I think beberapa minggu terakhir ya, sekitar berapa lama nih? Dari ya lebih kurangnya 2 minggu terakhir lah. Nah, sampailah terakhir Jackson Hole sekalian kok. Ya. Iya dong, sekalian dong. Sekalian aja. Kan suatu cerita tuh. Oh iya. Nah, Sampai PPI yang tahun dong. depan juga Jadi, ya, Kev ya. Jackson Hole tahun depan juga. Ada contekannya. Ya, jadi gini. Pertama NFP sentimen positif, CPI masih positif, PPI jadi negatif. Begitu Jackson Hole balik ke positif. Tapi kenapa? Pertanyaan terbesarnya, kenapa setelah Jackson Hole dia ngepump, besokannya atau lebih tepatnya beberapa hari kemudian dia turun lagi? Kenapa tuh, teman-teman sekalian? The news. Sell the news, maybe ya. Salah Scott satunya Bassett. itu kan yang paling. Kenapa kok? Scott Bassett. Scott Bassett. Nah, sebenarnya ada satu yang paling krusial. Si Cook. Tahu tukang masak Cook? Nggak bercanda. Anggota The Fed yang katanya mau dipecat sama Trump. Jadi lagi-lagi itu membuat walaupun sebenarnya saya nggak ngerti ya apakah se-impactful itu gitu kan ya dari segi pemecatan itu. Tapi kan banyak orang berpikiran kalau kayak gini The Fed nggak independen, bisa diintervensi bla 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 gitu. Faktanya adalah tidak terpengaruh ya terhadap stock market gitu. Jadi di luar dari itu apa yang bisa menjadi trigger? Ternyata ada 2, yaitu salah satunya whales yang jualan Bitcoin. Kalau saya nggak salah nominalnya sekitar 24.000 Bitcoin. Dan itu dia jual di hari Minggu. Jadi momen market lagi low volatility, lagi low volume, lagi kalem-kalem aja, tiba-tiba dia jualan Bitcoin di jam New York, atau lebih tepatnya di jam US sekitar sore hari.
Itu parah banget gitu. Artinya di kita itu kerasanya kalau nggak salah pagi, subuh. Tahu-tahu, dar, Bitcoin turun. Tet, 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 kenceng. Sampai 109.000. Cuma kalau saya boleh berasumsi begini teman-teman sekalian, kita balik ke Jackson Hole-nya. Jackson Hole-nya menurut saya udah kunci itu untuk terkait dengan kuartal 4. I think kita udah ngomongin ini dari sekitaran tidak kuek-kuek yang terakhir ya. Kita ada ngomongin soal Jackson Hole, kemungkinan besar di sini bakal ada clue, dan I think for the first time again ya, dari sekian lama kita ngedengerin Jerome Powell ngomong, di Jackson Hole ini dia ngomong. Jadi dia jelasin nih dari hulu ke hilir, terus dia bilang, so the implication of all of that information adalah kita ya bisa dibilang bisa melakukan adjustment terhadap our policy, mengikuti dengan kondisi data tenaga kerjanya. Jadi memang kelihatannya yang lebih kuat, yang lebih strong itu, yang menjadi highlightnya bagi the Fed itu bukan terkait dengan angka harga, tapi terkait dengan masalah tenaga kerja itu. Itu sih sebenarnya yang paling krusial ya. Jadi saya ngelihatnya dengan demikian bisa dibilang the Fed itu kita boleh katakan dia dovish di situ. Dengan dia dovish harusnya relatif mendukung market untuk relatif bullish, kira-kira begitu. Cuman kadang-kala nih kita tahu market itu nggak langsung sejalan. Jadi begitu keluar data kayak gitu, sekarang gini deh, yang paling terbaru yang lagi hot, Nvidia. Tahu ya, Nvidia kan earning report tuh tadi pagi, subuh-subuh. Nah, earning report masuk, itu datanya semua beat expectation. Tapi lihat deh, sahamnya Nvidia itu anjlok setelah itu. Jadi kadangkala tidak berbanding lurus gitu ya. Jadi ketika keluar news itu doesn't mean dia langsung reaktif positif. Kadangkala mungkin sudah ada yang positioning dari jauh-jauh hari. Jadi begitu hari di mana Jackson Hole kasih pengumuman itu, ya bagi mereka ini saat yang tepat. Gue perlu manipulasi nih. Ya, manipulasi siapa? Retailnya lah. Karena retailnya ngelihat Bitcoin turun di bawah 110.000 aja udah ketar-ketir. Langsung kayak, waduh ini mah bear market nih gitu. Kayak, what gitu ya. Bitcoin rally dari 70.000 ke 125.000, terus sekarang turun 110.000, lo langsung bilang bear market. Itu kan berarti sangat menunjukkan betapa parahnya sentimen itu berubah secara signifikan. Ya begitu sih kira-kira update terakhir ya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu tuh, yang udah lama nggak ngedengerin atau nggak tahu ada apa sih ini market bolak-balik naik turun, tapi turun overall-nya ya kurang lebih itu tuh cerita-cerita sejarah di baliknya. Wih, kita dapat history lesson selama sebulan terakhir. History for the past 2 weeks ya, 2 weeks. I see. Coach Sylvester, do you have ada insights gak tentang apa yang lagi terjadi? Lu ngeliatnya gimana sih? Ya, secara general everything is good. Kenapa good? Pertama, kalau dari segi Amerika, Donald Trump lagi asik, lagi adem. Maksudnya adem kenapa? Karena trade deal dia udah mulai nunjukin hasil bagus, sama Eropa udah mulai bagus. Ketemu sama Putin di Alaska, meskipun it's all just for the show ya. Perang Ukraina masih jalan, semua it's just for the show, tapi dari luar everything is good gitu. Dia nggak ada pressure yang besar dari segi dia. Harga juga, si Jerome Powell juga udah kelihatan kayak agak mau nurut sama dia. Terus dia pengen kutak-katik Cook, perlawanannya hanya dari Cook aja, dari Fed-nya nggak terlalu gimana aja. So everything is kayak bukan mode extraordinary, mode normal yang jalan, which is good gitu. Gue nggak lihat ada something yang bisa bikin market resah, yang unexpected. Itu gue belum lihat ke arah sana. Oke. Jadi kalau dari segi untuk Nvidia tadi, so ini menarik nih. Itu tadi kita ngomong for the show ya untuk depannya. Tapi sebenarnya di belakang tuh ada yang lebih menarik lagi ya. Yang gue yang gue lagi seneng itu lebih tentang hubungan antara negara-negara gara-gara perang dagang Trump sekarang. Main caturnya tuh pada pinter-pinter, itu gue seneng liatinnya. Antara China, India, Rusia, Amerika tuh masing-masing main caturnya pinter. Gimana tuh? Amerika tekan India. Nah,
bilangnya wah lu jadi tempatnya yang enabler Rusia, ekonomi Rusia karena lu beli minyaknya Rusia. Karena gara-gara lu Rusia bisa jalan. Padahal Donald Trump baru salaman mau tingkatin trade sama Rusia gitu kan. Habis itu padahal yang paling banyak beli minyaknya Rusia itu China gitu. Tapi yang ditekan India. Kenapa yang ditekan India? Ya Rusia, India sama China. Yang paling lemah kan India di antara tiga itu. Ya lu tekan yang lemah lah. Itu dinamiknya kan. Sangat amat menarik gitu. Kalau lu perhatiin ya, banyak lessons gitu yang di level paling atas sama yang level kita sehari-hari juga kejadian. Level kita sehari-hari lu ada berempat temenan atau kayak hubungan kerja gitu. Lu mau neken di antara tiga orang lu mau tekan jadiin kambing hitam gitu. Siapa yang lu kambing hitamin? Ya nggak mungkin yang paling kuat, nggak mungkin yang paling banyak teman, ya yang paling lemah aja dia lu kambing hitamin. Iya. Maksudnya so interesting dari situ. Kayaknya agak melenceng ya. Kok gak nyambung sama Trio Kwek-Kwek. Gak apa-apa, seru kok Tapi itu. seru iya. Ya. Soalnya juga aku ada lihat kok yang India abis itu ngundang Xi Jinping kan ya. Jadi kayak langsung ada jalin kerjasama sama pihak China. Jadi kayak otomatis kayak lu jahatin gua nih, ya udah gua cari teman aja deh, langsung ke China ternyata. Nah, India sama China juga udah lucu banget deh, Kev. Itu gabung berdua di BRICS kan. Tapi itu belakang gontok-gontokan tuh kan berdua. Itu saling gak seneng kan tuh. Tapi sekarang gimana gini ada tambah Amerika in the mix gitu. Jadi itu harus pinter-pinter. Muka politisi harus jalan tuh di situ. Nggak boleh bilang nggak suka, nggak bilang apa nggak. Pokoknya di depan kaca tuh, gue baru nonton Trump hari ini. Ditanya sama wartawan, katanya lu tuh mau masukin 750.000 mahasiswa China ya sekarang ya. Ditanya sama wartawan ya. Nah ini kenapa ditanya gini? Karena mungkin baru berapa minggu yang lalu atau berapa bulan yang lalu kalau kita ingat Trump tuh baru potong-potongin visa pelajarnya mahasiswanya China. Jadi nggak boleh dipersulit. Nah sekarang dibuka lagi. Trump jawab apa? Oh ya pelajar China baik-baik, sangat baik gitu. Tanpa dia itu akan membangkitkan ekonomi kita. Itu tenang aja, itu aku sangat akrab. Seru men. Lu nonton tuh, lu kalau mau tahu panggung sandiwara itu the real panggung sandiwara level paling atas ya begitu. Ya sangat menarik. Oke, sekarang balik ke ekonomi ya, balik ekonomi semuanya masih on schedule, on track. Artinya jadwal Fed nggak ada yang terlalu berubah, malah dia lebih cenderung oke deh, kayaknya gue bisa ganti deh, berubah udah kelihatan melunak dan waktunya juga udah deket gitu ya. Ini seni kasih muka gitu. Katanya diplomasi itu the art of losing silently gitu ya. Kalau lu kalah nih sama orang gitu ya, tapi lu pakai diplomasi. Jadi ya udah lu kalah tapi kalahnya diem-diem aja gitu. Lu masih pegang muka lu. Jerome Powell ya lu ngotot kan, ditekan bilang ya udah oke, pelan-pelan. Bentar lagi juga udah dekat Fed ini juga kok, Fed meeting doang. So sebenarnya ya dia nggak kalah-kalah amat gitu, tapi dia kasih muka buat Trump. So jadi kalau dari segi ekonomi, in a way masih on track. Gue masih percaya it's gonna be a good run. Kalau dari segi Bitcoin, nah ini menarik ya. Kan ada pengumuman terakhir ya. Setahu gue yang pas turun kemarin itu juga karena pemerintah Amerika bilang, si Scott Bassett itu kan bilang, kita nggak jadi beli deh ternyata. Nggak jadi beli. Pas lagi wawancara kan. Ya kita Amerika ya udah simpen yang ada aja, tapi kita nggak akan pakai untuk beli. Gitu. Habis itu turun gak lama. Habis itu dia coba ngomong apa di Twitternya secara pribadi untuk ini. Tapi in a way, menurut gua itu hanya dinamika sesaat aja. Ya riak atas kiri bawah lah. Sebenarnya kalau dari segi institusi atau yang pemain pembeli yang tebel, yang kantongnya tebel, ya mereka udah tahu. Nggak ngarepin dari pemerintah Amerika kok beli Bitcoin. Mereka ngarepinnya dari mana ya? Adopsi institusi dari BlackRock. Jadi nothing changes dari situ, nggak ada yang berubah.
Kalau dari segi Ethereum masih sangat hot. Kenapa gue bilang trading plan gue ya masih sama aja, Bitcoin, Ethereum. Ya kenapa ya? Karena inflow ETF-nya masih bagus-bagus aja, gitu. Masih fun aja, masih oke aja. Nasdaq juga oke aja kok. Gitu. Meskipun sekarang salah satu big driver dia, Nvidia lagi agak pusing kepala. Gitu. Pusing kepalanya nih menarik nih. Gue nggak tahu ya kalian udah update atau belum ya. Jadi awalnya itu Nvidia itu dilarang sama Donald Trump atau sama Biden juga dari awal untuk jual chip mereka yang paling canggih ke China kan. Nggak boleh, kalau lu jual chip lu paling canggih nanti bisa di-copy lagi sama China. Akhirnya mereka putar otak gimana caranya, ya udah deh. Gue bikinin buat China, kata si Jensen Huang, chip yang nggak gitu canggih. Jadi sama-sama untung, win-win solution. Gue boleh jualan, gue dapat untung, China dapat barang, Amerika untungnya apa? Amerika dapat persenan. Jadi setiap kali jual Amerika dibagi untung. Luar biasa kan? Di mana lagi nih di art of making a deal gitu kan? Perusahaan swasta kasih untung. Nah, tapi China ini udah bilang mau ya. Tapi terakhir nih baru seminggu sehari 2 hari ini China nggak beli barangnya men. Barangnya udah diproduksi udah banyak. Tapi barangnya nggak dibeli sama China. Ya. Ya, Kesel. zero sales ya. Padahal si Jensen Huang itu udah seneng banget terakhir pas deal itu sampai yang kalau lu inget beritanya dia ke China udah sampai ketemu orang sana dipuji-puji saling puji-puji itu gara-gara itu tuh gara-gara deal itu tapi nggak jadi. Ini pinternya China gue bilang lu rasain lu mau nahan-nahan barang gue lu sekarang makan tuh satu stok chip lu yang udah nggak terlalu advance lu coba aja jualin ke tempat lain lu coba cari pembeli lain mungkin begitu gue nggak tahu ya. Tapi itu salah satu kenapa Nvidia performingnya not too good. Sama cloud-nya dia juga miss expectation kan. Oh ya? Divisi cloud-nya dia. Oh, oke. Aku Nah. tadi sempat research juga sih soal Nvidia. Based on latest research, I think salah satu yang menahan jadi ada zero sales itu terhadap China itu dari faktor regulasi juga dan tarif yang 15% itu dari Trump. Jadi sebenarnya nggak tahu ya, ini makanya aku juga bingung sih, belum tahu pasti yang nggak beli itu China-nya atau Nvidia-nya yang nahan barangnya gitu. Saya tahu gue yang beli itu nggak beli itu China, Kev. Oh. Jadi tapi dia tapi sales ke negara lain jalan kan? Karena tadi ini kan dibuat khusus buat China, Kev. Jadi chip yang itu aja. Yang ini nih sekarang nih ternyata si Huawei itu udah bisa buat. Jadi gue kasih lu level lebih rendah ya. Nah Huawei itu udah bisa buat yang mirip-mirip gitu. Jadi China bilang deh, ngapain gue beli barang lu rese gitu kan, banyak aturan, terus barang lu gue bikin devisa buat lu, mendingan gue pakai Huawei gue. Dalam hatinya mungkin begitu, tapi nggak keluar resmi. Ya lu harus politisi, udah level situ kan, lu harus pinter. Gimana cara? I see. Ini chip H20 ya, chip H20 namanya ya. Iya kan? Iya. Ya kirim ke rumah gue mau kok bilang kalau ada gitu. Gue mau nggak apa-apa deh. Barang reject ya, barang reject biasa. Oke. Kalau lu gimana Jo? What's your insight? Gue tahu lu kan lagi sibuk terakhir. Mungkin lu bisa sharing yang insight Coinvest Jo. Ada yang alpha apa nih yang gue bisa pencet long 100x ke kanan gitu. Nanti ya terakhir. Kalau Coinvest terakhir. Nih kita harus kan gue lagi nge-bridging. Nge-bridging. kita habis history lesson. Nah gue mau outlook dulu ke depan gitu. Jadi ini September pertanyaannya September rate cut yes or no, and then September atau Septembul. Ayo, Kevin. Oh gitu, saya duluan. Ya udah. By the way sorry ya kalau aku sambil unmute karena suara hujan takutnya masuk gitu kan. Kan kita lagi record begini nggak dengar begitu ntar nyampe viewers ternyata mereka kedengeran lagi. Oke, jadi rate cut yes, September no. Wih, Septembul nih, Septembul. Enggak, sebenarnya gini.
Kalau dibilang September kan konteksnya adalah kita ngelihat market kayak overall tuh bakalan bearish abis gitu ya. Nah kenyataannya sekarang nih, ini kalau aku barusan ngecek nih, ini New York Open, Nasdaq udah meletus lagi, Nvidia udah balik bullish lagi udah. Jadi all the losses yang terjadi kemarin after data earningnya itu udah balik recover langsung. I think it's ya gimana ya, maksudnya ini udah tanggal 28 Agustus ya. I mean bentar lagi seperti biasa kalau akhir bulan tuh option kontrak banyak yang expired. Derivative market rollover kontrak juga kan ke next month. Artinya bakal banyak yang settlement transaksi. Market udah pasti volatile, cenderung manipulatif. Kalau aku bilangnya kayak gitu kenapa? Karena biasanya kayak beberapa institusi ini demen banget manipulasi harganya ngedeketin ke max pay. Terutama buat option kontrak tuh yang udah pada mau habis ya di akhir bulan. Nah, kondisi tersebut yang sebenarnya aku perhatiin di depan ya kan. Kalau misalnya September gimana? Sebenarnya masih ada NFP, masih ada CPI. I think kalau misalnya kita mau prediksi dari sekarang, menurutku kurang wise ya. Kenapa kurang wise? Karena sebenarnya kita tahu kayak The Fed sendiri juga dia ngomong, even though kita anggap dia dovish, I mean dovish itu bukan karena dovish dia memberikan statement gua akan red cut loh, tidak. Dovish itu adalah karena dia tidak menanggapi PPI itu sebenarnya. Jadi kita ngelihat dovish in the hawkish way. Bener gak tuh bahasanya kayak gitu? Jadi dia dovish, tapi dia nggak ngomong kalau gue akan red cut gitu. Dia cuma bilang, dia cuma dianggap dovish. Ya karena dovishnya dia tuh cuma dianggap dovish berdasarkan dia yang tidak terlalu merasa kalau PPI itu sangat krusial. Jadi di kondisi terakhir waktu di Jackson Hole ada satu yang saya highlight. Yang saya highlight itu adalah Jerome Powell menyatakan bahwa kenaikan harga ini sifatnya temporary. Dia bilang begitu. Jadi kita boleh beranggapan kalau bagi dia inflasinya kalaupun nanti naik mungkin hanya sementara. Ya transitory atau temporary dan pada akhirnya konsentrasi utamanya nanti lebih kepada ya tenaga kerja lagi balik ke sana gitu. Makanya kita harus lihat NFP dulu di awal pekan. Ya kan, kalau awal pekan NFP-nya beneran rontok lagi atau di bawah 100K lagi, I think it's a good, ya it's gonna be a good confirmation kalau the Fed udah pasti akan rate cut pada September. Nah, tinggal yang jadi pertanyaan sebetulnya bukan akan rate cut atau tidak. Kita kembali ke tria quack yang 2 minggu lalu guys, yaitu summary economic projection. The Fed akan ganti nggak? Kalau dia akan ganti, misalkan dia gantinya nih ya, aku mungkin boleh sambil share screen nggak? Izin dulu nih sama bapak-bapak boleh ya. Boleh dong. Sini. Bentar ya. Mana nih screen? Windows. Nah ini. Oke. Jadi kita lihat Federal Reserve ya. Federal Reserve. Oke. Nih. Yang timbul pertanyaan terbesarnya tuh sebenarnya kan kita boleh gabungkan dengan ini ya. Tunggu. Kalian lihat screen saya nggak? Oh, salah ya. Chart. Pantes. saya tadi saya nge-share saya kira Google Chrome, ternyata yang di-share Mozilla. Ini jadi sebenarnya the biggest question is not about September rate cut ya. I think September rate cut itu udah confirm lah dengan kondisi terakhir itu above 80% ya. Ini sekarang 85%. Paling naik turun dikit lah. Ini pun kan gara-gara hari ini GDP dapat revisi. Jadi kalau prelimnya itu di angka 3%, sekarang advance-nya ternyata 3,3%. Oh, ekonomi bertumbuh ya kira-kira gitu. Makanya mungkin turun 2% lebih kurangnya. Nah, tapi the biggest question-nya adalah apakah akan ada 3 kali rate cut gitu. Ya kan? Ini kan 50% dan ini 49%, ya kan? Bagaimana jika ini 50% geser ke sini 40%, jadi yang ini 50% dan yang ini nanti naik jadi 50%. Gimana caranya kita ngelihat dua angka ini bisa bertumbuh, bisa naik? Jawabannya tergantung data yang disampaikan Jerome Powell sehubungan dengan data tenaga kerja dan juga CPI-nya. Jadi sebenarnya I think the hottest lagi. Statement on longer run goals and monetary policy strategy. Oh, baru keluar nih. Wow, I think I'm gonna have to
Ya, I'm gonna have to read it ya nanti. Nih projection materials dulu nih, kita kesini ya. Ini ya guys ya, ini loh. Jadi kalau kita ngelihat angka ini nih 3.9%, can we see it become slower? Kalau misalkan iya dia jadi 3,6%, bagus. 3,6% kan mediannya ya, dari 3,5 sampai dengan 3,75. Jadi yang diambil adalah 3,6%. Nah, kalau misalkan kayak gini, 35 sampai 3,75, berarti berdasarkan angka ini, nanti kita jatuhnya di sini. Kapan? Harus September. Nih yang ini nih. Nih, ini harus di sini. Kalau sampai dia ngubah summary economic projection-nya, ini 39 ke 36, ini yang bikin market bullish. Kalau teman-teman perhatiin, kenapa Bitcoin itu bisa ngerem ya pada di sini nih guys. Ini nih. Oke, aku bawa sedikit tarik histori ya. Ini kan lagi rally nih kenceng-kenceng, ya kan? But suddenly, why the party is over? Ini bukan gara-gara Trump inauguration or whatever gitu. Tapi itu semua gara-gara Federal Reserve. Karena Fed waktu Desember 2024, yang ini nih ya, dia ngubah projection materials-nya dia, itu dari angka yang tadinya, mana nih? Ini nih, 2025. Perhatiin ya guys. Karena kan 2024, 2025. Dari 34 ke 39. Jadi kurangin 2 kali rate cut. Kapan itu keluar datanya? Keluar datanya Desember tanggal 18. Marketnya langsung ngerem tuh. Berakhir di situ. Jadi kalau misalnya kita mau tahu apakah akan September, ya jawabannya semua tergantung Fed tetap. Kalau kita mau September, ini harus, ya nggak harus sih, tapi minimal kalau dia ubah atau minimal angka-angka ini berubah deh, saya rasa bisa mempengaruhi market untuk bergerak dalam keadaan bullish for the rest of kuartal 4. Karena the only meeting yang kita mendapati dia mengubah summary economic projection-nya yaitu hanya di September nanti. Jadi September nih meeting yang warna kuning yang ada tanda bintang ini associated with summary of economic projection. Ya kita baru tahu lagi itu nanti Desember. Jadi pertanyaan terbesarnya kalau menurutku bukan September atau September, tapi akankah kuartal 4 bullish or bearish gitu. Nah taunya dari mana? This is the clue. Jadi kalau kita mau bilang, gue nggak percaya lah, apa sih pengaruhnya makro terhadap keadaan kripto gitu. Lah, lu lihat aja nih. Siapa yang bikin dia ngerem? Cuma Federal Reserve yang mampu. Ya nggak tahu ya kalau mungkin pada saat Trump keluarin tweet juga berbarengan ya nggak tahu. Tapi yang pasti yang saya ingat kejadiannya seperti itu. Tepat 18 September itu nandain topnya for the first time. So price comeback ke situ hanya untuk testing doang. Kemudian bam, that's it. Correction gitu. Tapi momentumnya siapa yang ngerem? Jawabannya ya Federal Reserve. Makanya aku tadi bilang kayak gitu. Gitu kok. I see. Jadi mungkin nggak terjawab, tapi sorry ya. Sorry banget ya. Udah garuk Vin. Oh Kamu gitu. tambah putih nanti Vin. Burung merpati, dovish tapi In a hawkish way. hawkish gitu, burung merpati tapi elang gitu. Jadi gimana ini ceritanya Mas? Burung merpati sama elang punya anak gitu maksudnya. Iya. Nggak mungkin hawkish yang di apa ya? Kita bilang dibungkus dogfish lah. Iya. Bisa gitu ya. Semoga dapat insight ya teman-teman ya. Tapi itu yang aku lihat sih kalau dari segi makro. Kalau misalkan dapat perubahan SCP, I think ya kita bisa lebih agresif dan bisa lebih optimis saja. Jadi kayak misalnya contoh kalau ditanya nih, Ko Jonathan target Ethereum berapa gitu. Coba sekarang berapa kok? Nggak punya target lagi gua. 8.000. Random 8.000. Kalau SCP-nya berubah ya 8.200, naik dikit. Oh gitu. Dia bisa di-upgrade gitu ya. Iya, bisa di-upgrade betul. Itu sih confident-nya. I see. Pak Sylvester, September apa September? Ya, jadi ini saatnya fear, guys. Fear apa? Fear kalau uang baru lagi banyak-banyaknya dicetak. Uang baru lagi terus ngalir ke pasaran. Balik lagi gue bilang big beautiful bill, rate cut, fractional reserve, nanti tambah
fractional reserve kan, artinya uang yang sekarang boleh dipinjemin jadi lebih murah, orang lagi pengen jadi lebih pengen pinjam uang. Ini waktunya fear itu, dan bukan kita yang fear, kita mah uangnya dikit. Yang fear tuh yang uangnya banyak, karena semakin banyak uang kita, semakin banyak uang kita kena dilusi, maksudnya. Jadi semua ini lagi bingung, ini gimana caranya uang gue diapain nih supaya nggak terlalu kena dilusi. Semua lagi scramble, dan most likely masuknya kemana? Ya seperti kita udah tahu, clue-nya masih sama. Kalau kita ngomong quantitative easing ini udah setengah. Artinya cetak uangnya udah banyak keluar, tinggal rate cut-nya diturunin bentar lagi. So kalau nggak ada faktor X, itu nggak ada yang semua kayak misalnya subprime mortgage atau yang bikin nakutin yang kita semua nggak tahu, yang kita nggak pernah riset, ya everything will go as they go in the past berapa? 10 years, 15 years. Dalam 10-15 tahun terakhir gimana sih semuanya? Semuanya aset-aset yang beresiko, yang cenderung tapi aman ya naik. Ya ada hiccup pelan-pelan turun, tapi cepat naik. Kenapa? Karena efek dilusi uang tuh lebih besar daripada efek yang lain. Seperti kata Jono, the train must keep running ya, atau apa? You cannot stop the train. Yeah. Ya itu nggak sih? Won't Itu stop. quote-nya Jono kan? Lin Alden. Oh, There's no stopping this train atau this train won't stop atau apalah ya pokoknya itulah ini. Nah, kalau itu kalau kita percaya itu kondisi lapangannya, jadi kita gimana kita bersikapnya? Apalagi kita ngomong September kan. Biasanya bulan-bulan penentuan gini, bulan rate cut gini, banyak riaknya, banyak gocekannya. Jalur panjangnya kita udah tahu, cuman bulan-bulan penentuan banyak riak, banyak gocekannya. So in a way kalau mau masuk di banyak riak dan gocekannya tuh sebenarnya kurang ideal. Kalau mau masuk sebelum banyak riak dan gocekan. Kalaupun mau masuk itu, ya caranya juga jangan leverage tinggi-tinggi, jangan all in di satu titik, itu bisa disebar di banyak titik. Banyak cara yang gue yakin yang nonton semua udah pada tahu. Tinggal prakteknya aja susah. Karena ya uang gue juga ini mau diapain nih, gatel kan, dibanding taruh di judi online gitu kan. Ini taruh di mana nih, uang bingung nih, harus dihabisin gitu kan. Transfer ke Jono uangnya kalau habisin. Jadi menurut maksudnya intinya menurut lu September itu bakal banyak gocekan dan jangan masuk pas lagi gocekan gitu. Bukan jangan masuk pas gocekan. Kalau lu belum masuk, lu harus masuk. Gue lebih percaya daripada lu missing out opportunity, mendingan lu masuk, tapi masuk lu bukan satu titik. Apalagi kalau lu masuk di September, split entry. Ya lu masuk aja. Misalnya uang lu bagi 30, masuk sehari satu, bisa begitu kan? Gue bukan tipe penganut lu tahan dulu, tunggu by the dip baru beli di bawah penuh. Nanti ketinggalan kereta 15 tahun men, ketinggalan kereta kalau lu penganut itu misalnya gitu. Oke, Gitu sih. I see. Aku mau nambahin Ko Sylvester boleh kok. Jadi yang tadi Ko Sylvester bilang tuh, yang soal duit bentar lagi bakal masuk ya, liquidity, itu udah ada satu tanda yang aku lihat benar-benar signifikan banget. Jadi teman-teman boleh cek itu kalau kalian ke TradingView, kalian search, itu namanya ini guys, RRP. Ya ini sih mungkin aku nggak tahu ya akan sangat signifikan sekali atau tidak pengaruhnya. Tapi berdasarkan histori menunjukkan kalau RRP itu mendekati angka 0 atau memiliki tren yang kecenderungan turun, barulah market itu bisa cenderung bullish. Ya, jadi along 2021 akhir sampai 2022 RRP ini terus naik. Ya buat yang nggak tahu, ini reverse repo artinya duit itu diparkirin ke Federal Reserve ya. Secara sederhana likuiditas ditarik lah. Makin tinggi berarti makin sedikit uang yang mengalir di liquidity. Nah, for the past 2 years, itu sejak 2023, kondisinya tuh RRP ini turun terus.
Oke. Nah, momen-momen terakhir tepatnya ketika RRP itu udah mencapai angka 50 billion dollar, itu every time kita testing ke situ tuh naik terus. Tapi for the first time, tepatnya pada bulan Agustus ini pertengahan, for the first time kita tuh tembus breakdown di bawah level 50 billion of dollar itu. Nah, yang perlu di note adalah every time kita di akhir bulan biasanya RRP ini ada kecenderungan memang dia naik, ya naik dulu, mungkin untuk secara jangka waktu pendek ibaratnya disimpan dulu lah ya, atau kurangin liquidity dulu atau gimana, aku juga kurang paham alasannya apa. Tapi yang pasti setiap kali sudah memasuki bulan aktif pertengahan dan seterusnya itu turun ya. Jadi sama akhir kuartal juga seperti itu. Akhir kuartal 3 yaitu September dia naik. Akhir kuartal 4 yaitu Desember dia naik, gitu kan. Akhir kuartal 1 dia naik. Jadi ada pun asumsi kita bisa mengatakan ada kondisi cenderung bearish cuman karena momen-momen tersebut. Jadi likuiditas sedikit ditarik. Tapi begitu duitnya ngalir balik ke market, tandanya dari sini ini yang mendorong market untuk bullish. And I think kalau kita lihat at least buat bulan ini juga sama ya. Kita ngelihat momen awal bulan tuh dia bullish banget gitu kan. Tapi kemudian pertengahan mulai reverse. Oke, mungkin kita perlu goreng-goreng gitu kan. Kita perlu ya berbagai manipulasi dan bla bla bla. Tapi kita ngelihat fakta bahwa sebenarnya uang ini mengalir, sebenarnya udah membuktikan statement yang tadi Coach Sylvester katakan itu valid gitu. Artinya kita meyakini kalau sebenarnya tuh kondisi market itu soon, very very soon akan kebanjiran liquidity. Ya, it's just a matter of time until mungkin nunggu ya suku bunga yang tadi Coach Sylvester katakan. Itu dong tambahannya sih. Ya ini dari segi data buat teman-teman belajar juga ya. Jadi kayak lihat, oh iya lah apaan nih ya kan RRP gitu. Ya gitu deh kira-kira. Guys tahu ini menarik ya, reverse repo ya. Jo, lu familiar sama reverse repo nggak? Pernah research sampai ke situ. Oke. Jadi simpelnya nih reverse repo nih begini. Pemerintah Fed bilang ke bank-bank, uang lu nganggur, lu pinjemin ke gue deh. Lu pinjemin ke gue semalam aja, cukup 1 malam. Gue kasih bunga. Gue kasih lu sebagai jaminan treasuries, surat utang Amerika. Besok lu balikin ke gue surat jaminan gue kasih lu bunga. Bunganya nanti dibagi 365 hari gitu ya. Nah, buat apa biasanya kayak gitu. Itu tuh supaya Fed bisa ngatur suku bunga yang di pasaran, minimalnya tuh berapa. Maksudnya gini, misalnya Fed kasih sekarang reverse repo tuh bunganya 4,25%. Misalnya Fed kasih bunga 4,25%, orang-orang pilih mana? Cari orang lain yang mengutang di luar sana dengan bunga misalnya 4,5% tapi resikonya lebih tinggi, atau di The Fed yang hampir nol resiko. Lu pinjemin ke Fed deh semalam, dapat bunga 4,25%. Tapi pro rata ya. Orang tetap pilih 4,25% kan. Ya, artinya 4,25% itu jadi apa? Jadi benchmark tolak ukur untuk pinjaman yang bebas resiko. Ya kan? Itu poinnya reverse repo ya, secara simple. Nah, Kevin tadi bilang kan, reverse repo nih sekarang uang yang dipinjemin ke Fed tuh makin lama makin turun. Makin lama makin dikit, artinya apa? Padahal kita udah tahu ya, uang ngalir ke dalam keluar banyak, tapi yang mau pinjemin ke Fed kok makin dikit sih yang mau pakai reverse repo tuh kenapa? Karena orang menganggap untuk saat ini, gue lebih punya uang gue tuh lebih banyak peluang untuk gue pinjemin ke tempat lain. Risk rewardnya itu lebih oke menurut gue dibanding gue cari yang risk free 4,25% taruh di Fed. Mendingan gue pinjemin tempat lain. Saat ini kayaknya oke nih iklimnya. Setelah gue ukur, quantify risk reward yang masih oke, gue pinjemin keluar aja. Artinya apa? Bagi orang-orang saat ini iklimnya bukan iklim fear. Iklimnya bukan iklim, waduh gue harus tarik pinggang amankan uang, enggak. Ini iklimnya iklim invest. Gitu. Itu maksudnya reverse repo ya. Gitu. Iya. Itu aja sih. Mantap. Saya suka endingnya. Gitu aja sih, gitu. karena sebenarnya reverse repo tuh bahasanya agak membingungkan ya.
apa sih Bener. reverse terus repo tuh apa sih maksudnya rese banget gitu. Sebenarnya kan dasarnya repurchase agreement kan, repo-nya itu kan. Itu ya, itu tau nggak, mereka zaman dulu ya, orang-orang financial tuh dengan sengaja suka bikin istilah-istilah yang ribet, membingungkan, dan orang tuh cenderung nggak mau cari tahu. Ini sengaja. Kenapa? Supaya masyarakat umum literasi financial literasinya tuh nggak tinggi gitu, nggak mau belajar ke sana, ribet banget kan. Ya udah gue yang Iya, gue tahu aja sekarang. Gitu. Ya udah gue deposito aja, savings account aja udah beres. Gue punya savings account sama checking account, punya deposito sama uang tabungan biasa aja. Gue nggak mau main money markets deh misalnya, ribet itu apaan money markets, bingung juga. Uang pasar gitu, gue ke pasar isinya uang semua gitu, apa kan gitu, bingung gue, ya udah nggak pusing dah, savings account, checking account beres, gitu maksudnya, in that way ya. Oke. Thank you so much. Sorry ya, jadi gara-gara saya ngomong gitu, jadi Enggak. jauh obrolannya. Gue merasa kuliah dan I think teman-teman juga, I think itu actually this is really good insight guys. Banyak banget insight menarik hari ini. So moving on kali ya, dari topik-topik yang berat kita balik lagi ke dunia kripto. Dan apa yang teman-teman di sini ngeklik itu untuk apa ya, sinyal gitu ya, sinyal. Oke, gue mau membuka conversation sinyal kripto kita dari sini. Screen. Bentar Jo, gue siapin aplikasi exchange gue udah tarik leverage kanan 100x kan. Oke Jo, kasih tahu tiketnya, gue siapin nih langsung. Gak belum ke situ. Oh belum. Ini dulu. Sinyal lu udah. Enggak, ini kan conversationnya. Oke, ini nih ada tweet yang menarik guys. So apparently dalam beberapa hari atau minggu terakhir banyak activity dari Bitcoin whales yang ngedump Bitcoin, tapi nggak cuma dijual doang, mereka switch over to Ethereum. Dan ini nilainya nggak kecil, gitu. Dan ada beberapa. Nah, gue mau tahu nih tanggapannya teman-teman dan kelihatan gimana di chart kalian. Apakah ini pertanda kalau even Bitcoin whales pun udah nggak ngelihat terlalu banyak upside dan maka akan ngebet justru ke altcoins, atau gimana nih kalian menginterpretasi data ini? Apakah waktunya kita melakukan hal yang sama? Sampelnya terlalu kecil Jo, menurut gua. Maksudnya sampelnya satu user ya. Kalau kita mau agak statistik, kita perlu lebih banyak sampel whale sih. Kalau dari gue pribadi untuk cari arti yang lebih meaningful ya, insight. Karena kenapa? Ya karena whale kan banyak, apalagi cuma 4.000 Bitcoin. Gue bilang cuma ya karena dibanding 21 juta ya. Bukan gue punya 10.000 Bitcoin, bukan gitu ya. Tapi maksudnya dibanding 21 juta yang ada, dia cuma pegang 4.000 maksudnya. Jadi kita butuh lebih banyak whale 4.000-an lagi gitu untuk dapat insight. Tapi secara keseluruhan kita pernah bahas kan ini minggu lalu kan. Menurut gua orang-orang yang the players yang udah biasa main, yang putar-putar kiri kanan itu udah tukar dari ya sebelum ini mereka udah pinter gitu. Nah sekarang ini ya tetap terus masih jalan, apalagi kalau kita lihat so easy, sangat gampang untuk perhatiin Wall Street sekarang lagi hype-nya sama Ethereum. Semua orang bisa lihat. Gampang bisa kelihatan. Jadi untuk dia buat keputusan tukar 4.000 Bitcoin ke Ethereum itu ya it's logical gitu. Karena kenapa ya? Ethereum belum all time high. Kalau lihat gampang gitu kan. Bitcoin all time high dari 70.000 sampai ke bisa nyampe 1,5 kali lipat lagi. Jadi dia berharap Ethereum misalnya ke 6.000, 7.000-an, dia gue yakin dia nggak berharap jauh gitu. Ya 6.000, 7.000-an kayak Bitcoin ya lumayan gitu. 4.000 Bitcoin loh. Jadi sekitar 1,5 kali lipat kan. So menurut gue play-nya yang kayak gitu sih, bukannya play yang lebih impulsif, yang lebih leverage kayak yang siapa tuh
John Wayne gitu. Kayaknya bukan play itu gitu. John Wayne. Kan John Wayne, James Wayne. Kenapa jadi John Wayne? Itu bukan John Cena Oke. dia. John Apa sih Cena. James Wayne ya? James Wayne. James Siapa sih Wayne. yang John Wayne kan James Wayne cowboy kan? kan cowboy. Iya kan? Itu bukan John I Wick. see. Itu sih. Vin, boleh gak Iya, buka chart deh untuk yang ini masalah. What do you see here? Kayak either kita bisa lihat BTCD, I think BTCD is looking pretty good. Good, nggak tahu good Oke. atau nggak tahu. Tergantung Sebenarnya gini kok, kita sama-sama sependapat kan terakhir yang kita ngobrol via Trio Kwek juga. Kita ada sempat ngomong yang soal ini loh guys, Bitcoinnya ATH, tapi Bitcoin dominance itu nggak ATH, melainkan dia malah turun, nggak ATH sih, tapi maksudnya kita ngelihat ada divergence istilahnya. Kalau yang si Sylvester tadi bilang kan. Nah sebenarnya technical gini, ini technical wise ya guys. Kalau kita udah ngelihat kayak printing bear candle kayak gini, and then the next day kamu bisa lihat dia retrace kan. So it's like open here, and then retrace cuma sedikit, abis itu dia balik turun, closingnya bearish, lebih kurang gitu. Nah sebenarnya next day-nya pun sama, masih closing bearish, open di sini, retrace sedikit, and then dia turun, right? Nah hari ini kalau kita lihat ini namanya inside bar. Kalau dari segi candlestick ini daily. Ini weekly maksud saya ya. Jadi kalau dari weekly, ini kan kita baru open lagi ya new candle, posisi lagi di tengah-tengah. Apakah ini masih bisa turun gitu? Sebenarnya kalau aku lihat dari perspektif time frame yang lebih kecil, katakanlah daily, di range yang sama ya guys. Jadi tadi aku gambarin garis yang weekly kan begini nih. Ini biar enak aku warnanya merah ya, biar kelihatan tuh. Tegas warnanya ini merah. Terus aku tarik ke time frame daily. Apa yang terjadi? Ini range-nya untuk Bitcoin dominance. Ini topnya, top candle weekly minggu lalu, dan ini low candle weekly minggu lalu. Posisi yang terjadi, at least this week, itu kita baru retrace berapa? 50%. Jadi dia baru retrace itu 50%. Kalau kita lihat dari segi trend, itu artinya dia 50%. Katakanlah dia naik lagi deh, kayak gini. Overall-nya tetap kita anggap ini masih potentially dia turun. Jadi sebenarnya kalau dari Bitcoin dominance, kelihatan secara tren bahwa market itu somehow lagi rotating ke altcoins. Atau karena kita buka total market cap crypto, keseluruhan dia naik, itu artinya kenaikan ini itu dominannya orang bukan belanja Bitcoin lagi. Ibaratnya begitu. Mereka belanjanya udah mix nih. Apa aja sih? Sebenarnya kan yang baru-baru ini yang lagi hot, Solana dengan Pantera Capital tuh ya, ada lagi ngolek duit sampai miliaran dolar. Itu rencana mau dihajar ke Solana, mau dijadiin treasury. Sui yang kita udah obrolin dari pertemuan Trio Kwek 2 minggu lalu juga sama, lewat Nil Holding apalah ya, itu juga bikin treasury, corporate treasury tapi pakai Sui token. BNB juga sama. Kemudian recently, I think yang udah paling hot, ya kita semua sama-sama tahu ya Ethereum gitu. Tapi aku ngelihatnya, jadi trennya itu mulai berganti ke sana, dan orang mulai ngelirik ini seperti yang kita pernah bahas ya guys. Jadi aku kenal kripto juga awalnya bukan beli Bitcoin, awalnya beli altcoins gitu. Lihat Bitcoin nanjak kenceng, gue beli altcoins gitu. So I think, ya seperti yang tadi Coach Sylvester juga bilang, kenapa mereka swap ke Ethereum? Probably because Ethereum belum all time high. So kalau di all time high, ya gue bisa dapat cuan lebih gitu kan. Nah tren itu kelihatannya ke bawah nih dengan banyak corporate yang ikut serta dalam menggunakan altcoins token ini sebagai treasury-nya mereka. Sebenarnya apakah ini sesuatu yang menarik? Dalam tanda kutip menariknya tuh begini ya. Apakah ini memang merupakan pertanda gitu loh? Pada akhirnya altcoin season yang mungkin ditunggu-tunggu banyak orang bisa terjadi. Tapi kalaupun iya, aku ngelihatnya selektif altcoins. Artinya nggak semua nih. Selective altcoins ini dengan catatan harus menarik minat corporate juga. Corporate itu juga mau involve untuk istilahnya bikin ini jadi lebih menarik gitu. Nah jadi kalau kita lihat dari sisi Bitcoin dominance, itu tanggapanku tadi. Kalaupun kita ngelihat dia nanjak, probably it's just part of the retest ya. Dan yang namanya dia bergerak di bawah 60%, ini udah merupakan strong achievement. I mean,
the last time kita di bawah 60% itu adalah pada periode kuartal pertama, tapi cuma sampai bulan Januari ya. Setelah Februari itu nanjak terus di atas 60%. So dia reclaim di bawah 60%. I think it's gonna be a very very good confirmation kalau ya trennya udah mulai shifting gitu. Market udah nggak lagi cuman fokus terhadap Bitcoin, tapi mereka juga tertarik dengan memanfaatkan berbagai alternatif yang ada di altcoins market. Kira-kira begitu. Ya itu sekilas ya pandanganku teman-teman. Jadi jangan langsung diambil kesimpulan kalau wah altcoin season ya, langsung panggil panitia suruh memberikan ini ya. Pernyataan dimulai gitu. Ya kira-kira gitu. Oke. I think I only have one follow-up question dari insight-nya ko Kevin sama ko Sylvester. Kenapa kalau sebenarnya ini udah pertanda quote unquote alt season ya, kita ngeliat kan itu koreksinya lumayan dalam dan banyak altcoins actually creating all time high gitu kan, ada BNB, ada Hype, terus Solana juga kayaknya pushing through, lagi breakout. Ongoing. Iya ongoing kan, dan Ethereum juga very very strong. Tapi kenapa rasanya sentimen di retail tuh nggak euforik sama sekali ya? Kalian ngerasa gitu gak? Atau cuma gua doang? Nih, saya ngerasa kayak gitu. Gue show lu satu chart ya. So ini chart menjawab semuanya nih. Ya elah. Keren ini. Apa nih ya? Bukan meme kalau menjawab semuanya berarti minggu depan Trio Kokok nggak show lagi. Ini dia, lihat nggak? Ya. Okay. Ini Ether supply chartnya Ethereum. Jadi Ethereum kan sekarang tuh bisa inflationary, bisa deflationary. Kalau lebih banyak orang yang pakai jaringannya, gitu, banyak yang di burn. Tapi kalau itu jumlahnya lebih banyak daripada yang dia keluarin emisi tiap hari, artinya burnnya lebih banyak, artinya dia deflationary gitu kan. Nah, tren gayanya Ethereum itu kalau pas lagi bull market itu mendadak banyak orang pakai chain buat transaksi apalah, kiri kanan lah, transaksi kiri kanan, on chain semuanya. Perhatiin sekarang, ini berarti kapan nih? 2025 ya. 2025 menuju ke depan, semua transaksi flat. Mulai dari 20. Ini salah satunya kenapa? Karena dia udah berlakukan upgrade, jadi burn-nya nggak banyak. Tapi di luar semua itu, kita bisa lihat sekarang kalau orang yang pakai on-chain, makin lama adopsi barunya itu nggak segede dulu. Dan yang udah nggak pakai lagi itu banyak. Sekarang gue tanya sama Jono, 2 tahun lalu pakai on chain gitu transaksi sama sekarang banyakan mana? 2 tahun lalu. Pas lagi 2 tahun lalu kan? Why? Lebih ada hype. Tahu kenapa ya? Just makin lama makin ini aja nggak sih? Makin nggak pakai aja gitu ya. Bahkan lu bilang ya udah main future saja, main tradingnya aja gitu. Atau gimana? Tell me. Kenapa? I think kayak gitu. FOMO-nya nggak ada, liquidity-nya kayaknya tipis. Kalau dari sisi meme coin trading dulu, if you go back to even cycle yang lalu, NFT kan seru banget. Of course, on-chain goes crazy gitu, dan Ethereum waktu itu L1 nomor 1 gitu. So, gitu sih. OpenSea. Iya benar. Jadi jawabannya salah satunya nih ya. Pertamanya, kenapa dulu orang banyak pakai on-chain? Karena dulu banyak yang bakar duit. Mau dari segi platform DeFi itu bakar duit. Bakar duitnya gimana? Ya sebenarnya nggak bakar duit sih. Ya cuman skema Ponzi-nya gila-gilaan banget dulu kan. Orang masih baru tahu. Jadi orang gitu ya. Gila, gue mau dapat duit di sana kan. Yield-nya bisa ribuan persen atau puluhan persen setidaknya. Orang tertarik. Sekarang ya udah almost gone. Tapi ataupun orang yang udah tahu mainnya pun udah nggak ngikut, nggak mau coba-coba lagi sama yang ribuan persen, ratusan ribu persen. Terus dulu ada metaverse, ada GameFi, ada yang lain yang bisa bikin kita transaksi kan, kayaknya seru gitu loh.
transaksi on-chain meskipun ribet gitu ya, pencet-pencet kayak seru aja gitu. Kayaknya kok kita berasa semuanya kayaknya dunia yang baru dan lebih secure, lebih ini kayaknya wah, it's better. Sekarang gitu kan, maksudnya sparknya tuh nggak di sana gitu. Jadi mungkin itu salah satu kenapa yang kayak lu bilang fenomenanya tuh kok kayaknya nggak, apa lu bilang apa istilah lu Jo? Itu apa kok Apa the fish enggak? in a hawkish way. Merpati rasa elang atau elang rasa merpati? Iya. Itu moto kita sekarang. Davish in a hawkish way. Keren. Apa kita ganti nama channel kita jadi Davhawk? Jadi para pecinta burung Ya, datang. udah cukup bagus lah. Yang datang para pecinta burung. Oh gitu. Kalau kok Kevin Ya, gimana menurut kok gua Kevin? Apa nih? Itu yang tadi sentimen kenapa begini loyo gitu? Apakah? Menurutku sih ya, permasalahan terbesar itu ada pada pemilihan aset yang teman-teman beli. I think after kejadian 2022 itu kalau misalkan teman-teman maksudnya gini, ini kita ngomong 2020-2021 sebagai contoh kasus ya. 2020-2021 permainan kita masih enak. Belinya apa aja sih? Polygon, Matic, ya kan? Polkadot. Kemudian koin-koin apa tuh? Pasti pernah dengar Pundi X dong, nggak mungkin enggak. Ya kan? Pundi X lah, macam-macam itu micinnya tuh yang kecil-kecil. Ya small capnya. So we did have good performance at that time. Kemudian kan 2022 nyangkut, jeder gitu kan. Turun bear market 2023, 2024 mulai banyak koin baru bermunculan. Koin barunya juga bukan sedikit, luar biasa banyak gitu. Apalagi semenjak kehadirannya Pampan ketika everybody can make their own coins gitu kan. Dan lebih gokilnya lagi adalah waktu meme season. Jadi meme after 2022 itu jauh lebih banyak. Kalau 2021 kita tuh mentok di Doge, Shiba Inu, kemudian apa lagi pada saat itu? PP belum ya? PP belum bahkan. PP aja ada setelah 2023 itu, ya kan? Jadi semenjak PP terus munculan yang baru-baru terus kan, Mudeng, Hippo, wah macam-macam yang baru. Nah, jadi kalau aku lihat ini fenomenanya begini. Waktu Murad bilang meme season, orang kan akhirnya tertarik nih untuk bermain di memes, ya dong. Memes itu tuh ibaratnya kayak NFT kok. Jadi kalau bedanya meme itu tetap dalam bentuk token ya. Kalau misalkan di packagingnya dalam bentuk teknologi yang berbeda ya probably it's just another ini, apa ya? Another Ponzi gitu. Better NFT sebenarnya. Iya benar juga sih. Ya probably kayak gitu. Aku ngelihatnya sih kayak gitu. Jadi begitu orang mikir, oh ya meme, oh, belanjanya meme, nyangkutnya lebih banyak di situ. Sementara kalau misalkan kita tanya nih dengan orang-orang era saat ini, berapa banyak yang beli Ethereum? Ya kan? Berapa banyak yang maksudnya lebih tertarik untuk bermain di ekosistemnya, token-tokennya gitu. Kita sebut saja misalnya Chainlink, sebut saja misalnya kalau di Solana tuh misalkan pegangannya lebih ke nggak tahu ya, mungkin mereka bettingannya ya misalnya kayak gitu, atau gue suka Jupiter nih, Dexia wah gue betting di situ. Kalau misalnya di Ethereum misalnya mungkin LDO-nya ya kan liquid stacking, tapi gue nggak suka LDO-nya, gue lebih suka dengan yang satunya lagi apa, saya lupa lagi ya. Ya pokoknya counter LDO lah, ada lah ya pokoknya token-token kayak gitu dengan utility dan dengan janji-janji teknologi yang luar biasa gitu. Tapi kan orang-orang somehow interestednya nggak begitu. Mereka interestednya dengan memes kan. Makanya kemarin waktu even hyperliquid yang kayak begini aja, kan tadi Ko Sylvester bilang ya, gue nggak ngerasa walaupun hyperliquid naiknya udah kayak gini, tapi kok gue nggak ngerasa ya euforiknya ada gitu. Ya probably karena orang kebanyakan nyangkutnya di sono kok. Jadi ya walaupun katakanlah udah kayak begini nih, udah ngerasa lumayan, tapi tetap feel-nya mereka tuh kayak gue nggak ngerasain altcoins ya gitu.
Ya I itu sih see. tanggapanku ya. Jadi kayak secara tidak langsung menciptakan hype yang malah tone-nya itu lebih sedih gitu loh. Dibandingin ke yang happy kayak di era 2021. Nah kalau 2021 lu beli meme coin emang beli apa? Cuma satu Doge doang waktu itu. Jadi semua orang yang pegang Doge tuh happy banget karena kita semua satu kapal gitu kan. Kayak, I see. Doge $1 gitu. Weh, gila Elon Musk nih diundang di acara nih. Doge pump. Jadi happy-nya berasa gitu. Ya kalau sekarang udah nggak ada era itu. Interesting. Kalau Jono karena- gimana Jono? Maksudnya enggak, soalnya gue mikirnya gini loh. Ini kan kalau secara maksudnya 4-year cycle theory ini udah di tail end. Tail end kan harusnya euphoric gitu kan. Kok ini gak ada euforia yang sama sekali Iya. gitu. Jadi kayak it feels weird gitu. Kayak it feels so weird. Kayak kenapa kok justru di tail end malah use case-nya drop. Retailnya malah gak terlalu menang gitu. Kayak gitu-gitu loh. Kayak I guess this is not the tail end. It doesn't feel like the tail end. Tapi at the same time, Iya. altcoinnya udah lumayan tinggi gitu. So nggak tahu ya, maybe justru bikin gue agak-agak optimis. Kayaknya masih ada upside, gitu kan? Karena kan biasanya harus nunggu retail FOMO, tapi nggak ada FOMO sama sekali. Nyokap gue nggak nanya apa-apa, ya kan? Kayak teman-teman gue belum pada nanyain lagi ya. Maksudnya ada lah yang nanya pas dulu pas pertama-tama Bitcoinnya tuh 120k. Abis itu nggak berapa lama turun langsung pada sepi lagi gitu kan. Kayak bener-bener dimainin banget. Anyway, guys udah mau 1 jam 10 menit. Sekian. Kayak belum Jo. Insight alfanya Coinvest Jo. Lu janjiin gue tunggu-tunggu dari tadi. Oke. Sebenarnya nggak terlalu banyak, to be honest guys. I think feelingnya itu yang makanya gue bilang kenapa kok retailnya euforia nggak ada. Karena ya sebenarnya di itu juga nggak terlalu banyak alpha gitu ya. Selama Coinvest Week, actually selama Coinvest itu nggak ada, sepi banget market. Karena pas hari terakhirnya itu baru si Jackson Hole. Pas orang lagi pada party di klub, itu tiba-tiba si Jerome Powell ngomong itu dan tiba-tiba Michael pada spike. Tapi semua orang lagi pada party, lagi pada makan, lagi pada apa gitu kan. Which sama gue juga lagi di villa sama teman-teman sekantor gue. Lagi nggak nge-track wallet, tiba-tiba lihat ini loh, kok udah pada naik gitu kan. So throughout that period sebenarnya nggak terlalu KOL-nya juga nggak terlalu banyak ngomongin alpha. Tapi I think ada dua yang gue take away lah gitu ya. So the first one yang lebih boring ya. Yang lebih boring adalah ini orang-orang udah pada ngomongin lu enjoy your profit kalau lu udah profit. Jadi the first alpha is actually stable coins, dalam artian lu kalau udah profit enjoy lah gitu. Dia udah mulai kayak udahlah trimming lah posisi lu, jangan terlalu greedy bla bla bla. Bad advice, bikin liquidity kurang dari market. Itu waktu itu sentimennya gitu. So itu alpha nomor 1 ini paling boring, tapi ya maybe ada true-nya, maybe ada enggaknya. Tapi kebanyakan sentimennya begitu gitu, kayak aduh udah mulai boring, udah kayak upside-nya nggak terlalu gede bagi gitu-gitulah. Nggak ada yang terlalu kayak optimis banget, bullish banget gitu. Lalu alpha yang kedua, I think ini yang paling menarik dan ini yang recurring banyak yang ngomongin adalah sama tapi masih stable coin naratif. Ini satu stable coin dari sisi stable coin yang TP, yang satu itu stable coin naratif dari sisi token. Dan ini tokennya tickernya cuman satu yang lagi diheboh-hebohin, yaitu XPL. Ini banyak banget dan ini gue nggak tahu ya apakah ini cuman di kalangan Indo doang. Tapi itu KOL Indo lagi pada sangat-sangat menggarang-garangkan dan lagi banyak ngomongin. Dan I think banyak yang ikutan presale juga. Dan udah they are treating it like hype. Waktu hype baru launching di $4 gitu. Something like that lah. Apa Jo? Tickernya Jo? XPL. Ada kok tadi di watchlistnya Kevin. Oh my god, yang ini. Ya, XPL sekarang gitu. lagi pre-market di futures, udah ada di Binance, sudah di Hyperliquid. Ini izin sharing. Go. Ini aku nggak tahu loh.
Jadi bener-bener nggak tahu. Gara-gara kemarin ngeliat ini apa nih koin baru ya kan. Terus aku cuman ya kayak biasa ya rutinku. Lihat Bitcoin turun, kok dia nggak turun. Bitcoin naik, dia konsolidasi. Tapi I think ini ngebentuk sebuah pola ascending triangle. Jadi aku baru banget kemarin banget sore. eh, em, ya bisa dibilang bareng sama teman-teman yang lain juga lagi ada open position di XPL. Jadi coba untuk holding, hari ini suddenly dia ngepump. Tapi aku nggak tahu sumpah. Kalau ternyata ini adalah ticker yang dimaksud yang justru malah jadi alpha during di So, acara yeah. CoinFest. Ini kenapa ini punya strong narrative? Oh, Let me try to oke. explain ya Nah, ini. perspektifnya. Ayo guys, kita So, bisa swing. Gimana caranya lu bisa bet on a stablecoin narrative yang true stablecoin, USDT atau USDC, right? Ini dua dominance. USDC udah jelas lu beli coin, right? Coin, Circle, CRCL, ada stoknya, mereka udah IPO. Tether belum ada, ya kan? So kalau lu baca white papernya si Plasma, itu sangat-sangat affiliated sama Tether. Walaupun Tether logonya nggak ada di sana, tapi dia di-invest sama Bitfinex, which is Bitfinex adalah sister company-nya Tether, dan gas fee atau fungsi dari chain ini sepenuhnya adalah untuk bisa move Tether secara gratis. Literally gratis at lightning speed gitu. So ini chain single purpose only stablecoin, and stablecoinnya apa? USDT gitu. Nah, kalau lu mau bet di stablecoin, nggak ada tickernya sekarang di kripto. Yang ada cuma enak. Kemarin kita ngomongin enak karena ya enak cuma satu-satunya stablecoin. Bye bye guys, thank you.